Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya membawakan mata kuliah metodologi penelitian semester 6 di kampus. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini merupakan syarat pengajuan judul untuk tugas akhir skripsi. Jadi lulus metodologi penelitian baru bisa mengajukan judul penelitian. Kalau tidak lulus belum bisa mengajukan judul penelitian di semester 6. Nah, ini di pertemuan kali ini pendahuluan pengenalan apa sih metodologi penelitian. Apa ruang lingkup metodologi penelitian dan apa saja yang akan kita bahas nanti di metodologi penelitian ini. Saya tampilkan model pembelajaran metodologi penelitian bisnis. Ini saya tampilkan modul pembelajaran metodologi penelitian. Yang pertama, ini modul pertama, ini ringkasan modul pembelajaran metodologi penelitian yang akan saya paparkan di pertemuan-pertemuan kita berikut. Jadi modul pertama ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kedua, bagaimana kita mengkonseptualisasi masalah dalam penelitian, baru hipotesis penelitian, model penarikan sampling, perancangan penelitian dan analisis data, dan pengujian hipotesis. Jadi kalau kita lihat dari kosakata, metodologi penelitian itu dibagi dua kata. Yang pertama metodologi atau metode, yang kedua penelitian. Kalau kita bicara metode, apa sih metode itu? Metode itu adalah cara, langkah yang dibuat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode adalah langkah, cara yang dibuat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu metode. Penelitian atau dengan kata lain research, kembali kalau bahasa Indonesia. Set, mencari kembali, mengkaji kembali fenomena-fenomena, masalah-masalah yang ada di sekitar kita dengan cara-cara yang sistematis, bertanggung jawab dan ilmiah. Itulah sejak gambaran secara singkat apa itu metodologi penelitian. Nah,
penelitian. Yang pertama itu didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan penelitian. Lahirnya ilmu pengetahuan, teori-teori ilmu pengetahuan didasarkan pada riset atau penelitian yang dilakukan oleh para peneliti maupun para ilmuwan. Di sini dikatakan pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengetahuan yang benar dapat menunjang upaya-upaya perbaikan kualitas hidup manusia melalui pendayagunaan, pemanfaatan yang maksimal sumber daya yang ada secara benar dan bertanggung jawab. Kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang akan tergantung pada sumbernya, caranya, dan prosedur untuk memperolehnya, sehingga pengetahuan tersebut berdasarkan apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi, inilah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Di sini dikatakan makna dan manfaat suatu ilmu pengetahuan akan sangat bergantung pada orang yang memahaminya atau ilmuwan yang bersangkutan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama, materi kita yang pertama, hakikat ilmu dan penelitian. Di sini dikatakan orang yang berilmu atau memiliki ilmu sering disebut sebagai orang pintar. Orang yang merasa pintar tidak selamanya sama dengan orang pintar. Saya ulangi, orang yang merasa pintar tidak selamanya sama dengan orang pintar. Ada sebuah pameo yang mengatakan bahwa merasa diri pintar adalah suatu kebodohan. Sebaliknya, merasa diri bodoh adalah suatu kebodohan. Pameo ini tentu tidak dimaksud untuk mendorong orang menyembunyikan kebenaran atau ilmu yang dimiliki, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk mengajak setiap orang agar tidak cepat menjadi puas pada ilmu yang dicapai atau yang dimiliki. Seorang yang merasa diri pintar dan sudah merasa puas cenderung tidak akan berusaha lagi untuk mengembangkan kepintarannya. Sebaliknya, seorang yang selalu merasa bodoh atau merasa masih ada yang kurang dalam pengetahuannya akan selalu berusaha untuk melengkapi pengetahuan. Usaha yang terencana dan sistematis untuk melengkapi pengetahuan yang dirasa kurang, inilah yang disebut penelitian, research. Berdasarkan pengetahuan tentang apa yang diketahuinya, manusia dapat dikelompokkan menjadi, itu dibaca saja nanti. Nah ini
Persoalan pengetahuan dapat dijelaskan melalui jawaban terhadap 3 pertanyaan pokok. Persoalan pengetahuan dapat dijelaskan dalam jawaban terhadap 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, pengetahuan apa yang ingin diketahui. Yang kedua, bagaimana mengetahuinya. Dan yang ketiga, untuk apa kita mengetahuinya. Persoalan yang terkait dengan pertanyaan pertama, pengetahuan apa yang ingin diketahui, inilah dalam istilah filsafat namanya ontologi. Ontologi, filsafat ilmu. Pengetahuan apa yang ingin kita cari dalam ilmu filsafat namanya ontologi. Ontologi. Persoalan yang terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mengetahui pengetahuan tersebut, itu yang disebut dengan epistemologi. Epistemologi. Dan pertanyaan ketiga yang untuk apa kita mengetahuinya, itu dalam ilmu filsafat namanya aksiologis. Jadi kalau Anda mempelajari filsafat ilmu, istilah-istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologis itu sudah paham lah kita. Sudah paham. Kita lanjut. Menyangkut teori, proposisi, dan konsep. Teori ilmu pengetahuan. Teori pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu tersusun atas sejumlah teori. Berdasarkan teori yang diketahuinya, seseorang dapat membaca dan memahami fakta-fakta empiris yang dilihat atau ditemuinya. Sesuatu fakta empiris dapat saja diceritakan atau diinterpretasikan secara berbeda oleh orang yang berbeda, tergantung pada kacamata teori yang digunakan untuk melihat fakta yang bersangkutan. Teori-teori ini berfungsi sebagai eksplanatif atau teori yang dapat menjelaskan, teori berfungsi sebagai prediktif atau yang memprediksi, dan fungsi kontrol sebagai kontrol. Kita lanjut. Yang kedua, apa itu preposisi? Preposisi merupakan bahan untuk pembentuk teori. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih.
pupuk dan produktivitas tanaman adalah dua konsep yang dapat berhubungan dengan kata-kata jika dan maka. Nah, kalau kita lihat dalam metodologi atau mata kuliah metode penelitian, apa yang disebut kita katakan istilah penelitian ilmiah, tipe penelitian dan manfaat penelitian. Penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah proses pertanyaan menjawab berkenaan dengan fakta-fakta empiris dalam suatu kerangka berpikir konseptual. Jadi penelitian ilmiah mencari jawaban fenomena-fenomena secara ilmiah yang bisa atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Gejala-gejala alam dalam fenomena-fenomena kita melakukan penelitian itu dapat terjadi di antara kita, baik manusia secara individu maupun secara kelompok, atau fenomena-fenomena akibat perbuatan manusia seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Penelitian pada hakikatnya menjawab fenomena-fenomena tersebut. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi tanah longsor? Kenapa sekarang manusia bersifat masyarakat perkotaan bersifat individualisme? Tidak ada rasa solidaritas dan rasa empati antara sesama. Ini persoalan-persoalan yang akan dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Ini penelitian pada hakikatnya dilakukan untuk menjelaskan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam, interaksi manusia, atau lain sebagainya, dengan maksud mengetahui apakah gejala-gejala tersebut terjadi dalam suatu pola, peraturan, atau hukum tertentu. Ini kita lanjut. Nah, penelitian ilmiah, penelitian yang dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan secara ilmiah didasarkan kepada 4 kriteria. Yang pertama sistematis, yang kedua terkendali,
yang ketiga bersifat empirik, dan yang keempat bersifat kritis. Kriteria pertama, sistematis. Artinya proses pelaksanaan penelitian mencari tahu kebenaran harus mengikuti tahapan-tahapan atau urutan-urutan yang bersifat spiral. Ya, itu yang dikatakan sistematis. Langkah pertama mencari latar belakang permasalahan, latar belakang persoalan yang akan dicontoh. Langkah kedua, apa identifikasi masalah yang akan kita paparkan. Baru bagaimana kita merumuskan masalah dalam melakukan penelitian, apa tujuan kita melakukan penelitian, dan apa manfaat kita melakukan penelitian untuk masyarakat. Itu yang dikatakan bersifat sistematis. Jadi tidak perlu lompat-lompat. Jadi yang pertama latar belakangnya, apa masalah yang akan kita teliti, latar belakang masalah yang akan kita lakukan penelitian. Yang kedua, setelah kita mencari atau menggambarkan latar belakang masalah tersebut, kita identifikasi masalahnya apa. Baru dengan identifikasi masalah itu kita membuat rumusan masalahnya serta tujuan dan manfaat kita melakukan penelitian. Yang kedua, kriteria yang harus ada dalam penelitian ilmiah itu adalah terkendali. Artinya seluruh rangkaian kegiatan penelitian harus terarah dengan mengacu atau didasarkan pada rumusan konsep hipotesis. Rumusan konsep hipotesis. Nah, hipotesis nanti kita akan bahas panjang lebar di kemudian hari atau di minggu-minggu ke depan. Hipotesis itu secara sederhana mengungkapkan jawaban sementara yang dirumuskan berdasarkan fenomena-fenomena dan teori-teori yang telah kita lakukan atau telah kita tetapkan. Baru yang terakhir, untuk pertemuan kali ini kita akan membicara secara ringkas tipe atau macam-macam penelitian. Ya, tipe-tipe atau macam-macam penelitian. Ini dalam menjawab suatu pertanyaan yang dinyatakan, ada 3 pertanyaan dalam proses melakukan penelitian. Yang pertama, apa, bagaimana, dan mengapa. Ketiga pertanyaan dasar inilah yang menjadi penentu bagi tipe penelitian. Apa, bagaimana, dan mengapa kita melakukan penelitian. Ini menjadi penentu dasar kita mengelompokkan tipe-tipe penelitian. Yang pertama, tipe penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan dasar apa dikelompokkan atau yang disebut dengan penelitian eksploratif.
mengetahui suatu gejala atau peristiwa melalui penjajakan yang dilakukan secara tidak sistematis, tidak terpola, tidak berdasarkan hipotesis, dan tidak melakukan penarikan sampel. Penjajakan dapat dilakukan dengan metode bola salju snowball, yaitu diawali dengan menanya seseorang responden, kemudian dilanjutkan kepada orang lain sampai memperoleh jawaban yang dinilai memuaskan. Contoh, jika kita memperoleh informasi bahwa terjadi pencurian kayu di suatu wilayah hutan tertentu, maka penelitian eksploratif akan berusaha menjawab di mana tempat pencurian kayu itu, berapa banyak kayu yang apa, eksploratif. Yang kedua, jika pertanyaan mendasar itu bagaimana, itu yang disebut dengan penelitian deskriptif. Penelitian ini tidak hanya sekedar menjelaskan peristiwanya atau masalahnya, tetapi lebih jauh mendeskripsikan bagaimana peristiwa masalah itu terjadi, mendeskripsikan, menceritakan, memaparkan. Temuan-temuan pada penelitian deskriptif lebih luas dan lebih rinci dibandingkan dengan penelitian eksploratif. Penelitian deskriptif melakukan penelitian terhadap variabel-variabel peristiwa dengan melakukan penarikan sampel. Contoh persoalan pencurian kayu di atas, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pencurian kayu itu berlangsung dan bagaimana kayu yang diangkut dari hutan. Dan yang terakhir, pertanyaan mendasar adalah mengapa. Itu yang disebut dengan penelitian explanatory research. Penelitian ini lebih jauh bertujuan untuk menjelaskan mengapa sampai peristiwa itu terjadi. Sehubungan dengan itu, variabel-variabel yang dialami akan semakin menjadi lebih banyak, termasuk variabel-variabel eksternal. Untuk persoalan pencurian kayu di atas, penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan kenapa pencurian itu bisa terjadi. Kenapa penjaga hutan termasuk polisi atau aparat pemerintah desa tidak bisa menangkap para pencuri kayu tersebut? Kenapa warga tidak ikut membantu pengamanan hutan sehingga pencurian kayu tidak perlu terjadi? Itulah tipe-tipe penelitian yang didasari oleh pertanyaan dasar apa, mengapa, dan bagaimana. Demikianlah pertemuan kita pada pertemuan pertama kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, ya saya tutup dengan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.